Ternyata KTR seru juga ya. Jadi kangen. Apa gua ajak teman-teman meet aja ya? Halo guys. Halo, halo semuanya. Gila, akhirnya kumpul lagi. Aduh, Akhirnya. iya coy. Jargon kita dulu dong. Jargon kita dulu. Oh iya, bener-bener. Ayo. Bener-bener. Ya betul, ayo. Ayo dipimpin Azlin sama dong. Ibu Koor, Ibu Azlin. Ayo Iya nggak sih? Ayo dong. Yeah. Ayo dong. Oke. Walaupun udah malam, kita harus tetap semangat ya guys. Semangat Gimana? dong. Kita kasih apa? Harus dong. Paham. Ulangi, kurang kompak. Kurang kompak. Oke. Oke. Kita kasih apa? Paham. Keren, masih tetap kompak ya. Iya jelas dong. Kelompok 5 harus tetap kompak dan selalu paham. Oke, Dedi ngapain nih, Ded? Lu ngajakin kita, Ded? Sebenarnya gini sih, kita kan lumayan lama lah nggak ketemu gitu kan ya. Sehabis KTR kayaknya kita nggak ada ketemu lagi gitu. Kayaknya gue ada rasa sedikit ngaku aja sih kangen dikit sama kalian. Dikit aja, dikit gitu. Banyak juga gak apa-apa sih. Banyak juga gak apa-apa ya. Guys. Banyak juga nggak apa-apa ya. Terus gue tuh kayak apa ya, masih ini aja sih di KTR tuh kayak nganggepinnya kayak masih seru gitu. Cuman tiba-tiba kan gue kan di UPI ya. Di UPI anak-anaknya pada pulang tuh. Anak-anak pada pulang terus pas kalian udah pergi tuh rasanya sepi banget ya. Sepi banget tau. Rasanya kayak nggak ada kehidupan. Makanya gue ngajak kalian untuk sekarang tuh buat ya ngobrol-ngobrol aja, ngebahas KTR. Tapi menurut kalian gimana KTR? Asik nggak? Lu berarti ini ya, asik banget, parah. Ya, gue ngerasa sih asik banget kalau di KTR. Kalau lu gimana? Asik dong, apalagi namanya materi pertama tuh ada yang sangat nempel sama kedua pribadi sampai saat ini. Lu masih inget gak deh apa materi pertama tuh? Gue sih jujur aja nggak inget sih, Pron. Gue inget dong, gue sebagai koor gue inget. Apa tuh? Apa tuh? Oh, tentang kepemimpinan dan manajemen organisasi. Nah, dari materi itu kita jadi paham nih gimana kepemimpinan itu dan juga bagaimana cara nge-manage organisasi supaya lebih efektif gitu. Nah, tapi ada yang gue dapat ini nempel banget sampai sekarang dan ini sangat menarik juga, Om Ded, Raffi Ahmad. Jadi ada disampaikan pada materi itu pemimpin itu harus memimpin berdasarkan hati, berdasarkan pikiran, dan berdasarkan afal atau pekerjaannya. Maka ketika 3 aspek ini disatukan di dalam pemimpin, maka pemimpin itu jos, Pak. Itu bener banget. Itu bener banget sih Gufron. Sama gue tuh tertarik sama kata-kata pematerinya, katanya pemimpin itu yang punya arah. betul. Pemimpin tuh yang punya arah dan dia bisa mengarahkan anggotanya ke tujuan bersama. Iya. Ya nggak sih? Iya, punya arah, terus membina. Itu pemimpin. Nah, bahkan ya, ngomong-ngomong soal ya gimana? Iya, bahkan ya kalau dalam konteks ajaran yang berbeda, ada yang mengatakan bahwa pemimpin itu harus bisa menerapkan poin-poin silih asah, silih asih, silih asuh. Itu dalam banget maknanya, Pak. Dalam banget itu maknanya. Tapi
Itu kalau dibahas nggak bakal kelar, Pak. Nggak bakal kelar sehari. Bisa Hari 2 apa tuh hari 2 rapat? malam ya. Betul, Enggak, itu ngomong-ngomong dong. soal ini berhubungan banget sama si Dedi ya. Dia kan kayak ngajakin kita nih buat memanage dirinya agar tidak kesepian deh. Ada di kosan Iya, kopi yang betul. ditinggal sendirian. Gue jadi keinget Oh, tentang materi pertama kan selain kepemimpinan juga manajemen organisasi ya. Jadi kayak iya betul. kita tuh dari situ tuh gue kayak kebuka banget gitu loh. Gimana caranya ketika kita kayak ada di satu jabatan fungsional gitu yang harus ngatur organisasi itu berjalan dengan baik, ternyata nggak bisa sesuai kemauan kita aja gitu. Ternyata kayak kita harus mempertimbangkan dari berbagai sisi nih, menempatkan sesuatu sesuai plottingannya masing-masing. Jadi kayak gimana caranya kita memanage tugas anggota dengan baik, terus ketika ada masalah penyelesaiannya dimulai dari mana dulu, terus kayak tahap alur dan komunikasi itu dari mana ke mana dulu. Jadi kayak eh makin bikin gue terbuka soal gimana caranya kita bisa memanage organisasi dengan baik. Iya betul, betul, betul gitu, Pak Rapi. Ini Mbak Shirley, Mbak Ray, gimana nih terkait ini? Ada yang menjadi apa namanya serapan nggak yang tertanam dalam kolbunya masing-masing sampai saat ini? Karena pasti itu nempel banget pasti itu. Tapi ini ya ada satu Liar. lagi yang akan saya sampaikan itu yang sangat ingat banget, bahwa pemimpin itu harus katanya kata pemateri itu makan secara intelektual yang pertama. Artinya makan secara intelektual, si pemimpin itu harus cukup dalam pemahaman intelektual dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus makan secara spiritual, Pak. Dan yang terakhir, dia harus matang juga dalam aspek emosional. Maka ketika tadi dari awal ada poin yang sudah saya katakan di awal itu yang 3, baru percikan-percikan ke bawahnya itu ada poin ini, Pak. Dan itu ketika dihubungkan, paham pokoknya. Pokoknya. Tapi nih ya, Iya, Paham, Pak. ngomong-ngomong soal tadi tentang kepemimpinan sama manajemen organisasi, terus kan kita nggak lepas dari dinamika yang terjadi di setiap harinya ya kan? Kayak yang iya, materi yang dibahas juga di KTR tuh, tentang paradigma, khususnya di organisasi kita nih. Menurut oke. kalian tuh kayak masih ada yang nyisa nggak sih di kalian tuh tentang paradigma CSS Mora? Om Den, kasih paham Om Den. Masih Oke, paham, Om Ded? gue sih lebih tepatnya masalah terkait paradigma kemarin yang masih bisa tuh agak sedikit janggal di hati kan. Karena kan pas itu kita ditanya sebenarnya paradigma CSS Mora itu apa? Ya nggak sih? Nah, pas Iya, itu gue ngejawab paradigma CSS Mora itu acuan itu kayak GBHO, ada ART, PPN, dan lain-lainnya. Cuman kenapa hal itu tidak bisa menjadi paradigma? Karena memang tidak adanya penyesuaian sama tahun sekarang. Jadi apa yang ada di sana itu tuh udah nggak relate lagi sama yang di tahun sekarang. Makanya hal itu tidak bisa menjadi paradigma. Menurut teman-teman gimana tuh? Karena gue ngerasa nah, kayak kalau paradigma ya cara pandang ya kayak gitu tadi. nah iya, terkait Ya itu nggak gue sih? tuh ingat lupa guys. Siapa tuh teori, nah siapa itu tuh yang 2 tuh yang pengemuka terkenal itu tuh yang Ini mencetuskan teori Thomas itu Han, siapa? Thomas Hun, Thomas Hun, Thomas Hun, Thomas Thomas Kuhn. Hun Sama sama Foucault, sama sama Foucault. Nah, Iya, betul. betul. Thomas Kuhn kan itu juga sih udah disebutin ya sama Thomas Kuhn kalau si paradigma ini tuh kayak kerangka teori terus metode yang diterima sama si komunitas. Nah, kalau menurut Thomas Kuhn, nih paradigma itu tuh ada tahapannya. Nah, mulai dari paradigma, terus juga jadi suatu paradigma, kemudian muncul anomali, akhirnya jadi krisis, dan akhirnya memunculkan solusi atau revolusi. Nah, itulah paradigma menurut si Thomas Kuhn. Kalau menurut si siapa sih tadi satunya lagi? Michelle Foucault, Kok, eh, Foucault. Foucault, ya, Michelle kok, Foucault. Nah, kalau menurut dia itu tuh kayak eh, paradigma itu tuh kayak satu struktur pengetahuan atau aturan konsep praktis gitu. Jadi mereka tuh beda pendapat gitu loh. Nah, tapi kalau kemarin dibahas kan pas materi paradigma itu sebenarnya kan yang menjadi dasar jadinya paradigma tuh kan fundamental si CSS Mora ya yang itu tuh ada mulai dari visi, misi, kemudian dasar juga sifat dari CSS Mora. Nah,
Terus juga udah disebutin pas materi kalau misalkan paradigma CSS Mora itu adalah kerangka yang kerangka berpikir yang itu tuh menjadi suatu keyakinan, nilai, terus juga praktek yang membentuk cara organisasi itu beroperasi, terus juga membuat keputusan dan merespon dari segala perubahan gitu. Kalau yang dari Oh, aku dapat sih itu sih kemarin. nah, dengerin Hajah Adin, Hajah Sherly tuh. Keren itu. Jadi Eh, kata tap- si tapi gini guys, Wah, gimana Om Ded? kan kita tuh kan pas akhir-akhir pemateri yang di slide terakhir kalian ingat nggak? Slide terakhir itu adalah paradigmanya CSS Nora itu apa? Jadi itu tuh Ya, masih tanda itu tanya sih jadi guys. PR. Jadi kira-kira apaan sih gitu? Apa sih yang jadi paradigma di CSS Nora khususnya gitu kan? Karena kemarin aja ternyata itu tuh belum bisa terjawab pas di forum diskusi waktu itu, malahan itu ada di akhir pertanyaannya. Jadi sehingga pematerinya secara nggak langsung nyuruh kita diskusi kira-kira menentukan paradigma di CSS Mora itu sebenarnya apaan sih gitu. Kalau menurut Kasih teman-teman gimana paham. nih? Kasih paham Hajah Adlin. Jujur ya, gue juga sama sih masih ada kejanggalan dan masih bingung ya terkait paradigma ini. Karena sebenarnya kan CSS Mora itu udah punya asas-asasnya. Mulai dari ADART, GBHO, PPN organisasi juga udah ada tertulis. Cuman ya itu dia, ini masih jadi PR juga buat kita semua untuk menemukan apa yang sebenarnya CSS Mora itu yang jadi haluan CS Mora gitu. Jadi paradigmanya sih masih jadi masih ambigu ya buat kita pahami dari CSS Mora itu sendiri. Ya Iya, kalau berarti menurut gue tuh paradigma, kenapa nggak bisa dibilang paradigma tuh karena kita tuh mengacu ke teori yang kayak harus berganti dari masa ke masa, terus harus adanya proses dan segala macamnya nggak sih? Karena apa ya si kita tuh kan pengabdian masyarakat, pemberdayaan pesantren sama keilmuan ini tuh kayak nggak berganti-ganti dari awal kan, terus terus menerus iya. itu gitu sampai sekarang. Jadi kayak nggak ada perubahan dan semua orang tuh menyepakati secara nggak langsung gitu loh, kayak bukan diformalisasi. Mungkin itu kali yang jadi alasan kenapa nggak bisa jadi paradigma. Kalau menurut kalian gimana? Nah, jadi Iya gini. sih, kan Iya, gimana Om Ded? Gimana Om Ded? eh, itu sebenarnya balik lagi sama kata yang kata-kata gue di awal sih sebenarnya tidak adanya penyesuaian ya nggak sih? Iya, betul. Nah, tapi ngomong-ngomong terkait itu, kalau kita diskusi lebih jauh mungkin ya terkait paradigma CSS Mora dan kita bisa mencetuskan secara konkret bahwa paradigma CSS Mora ini A contoh ya. Mungkin itu membutuhkan waktu yang memang betul-betul sangat luas, sangat lebar. Sehingga pemaparan dari kita, mungkin pemikiran-pemikiran yang mendalam dari kita bisa kita curahkan. Betul gak? Dan lebih enak itu kalau misalkan kita meet langsung, Pak. Ini bisa jadi referensi nih buat kita meet langsung. Bahas itu. Ya gak? Kalau Betul. menurut gue yang penting sekarang itu kita tadi udah menguasai setidaknya bahwa apa sih paradigma itu, seperti apa sih yang dikatakan bisa dikatakan paradigma itu. Nah, sesuai dengan teori-teori yang kita rujuk tadi yang disampaikan sama Cek Gurey tadi tuh. Kata si Thomas Kuhn sama satu lagi Foucault itu kan. Nah, itu kan kita udah dapat tuh, udah punya gambarannya, konseptualnya, teorinya. Sehingga ketika kita meet yang langsung nanti sikat abis Pak, kasih paham. Itu. Betul banget. Tapi ngomong-ngomong soal tadi ya, dasar yang sering dipakai CSS Mora kan kayak pengabdian, pemberdayaan pesantren, habis itu keilmuan, kayak itu kan salah satu hal yang sampai sekarang tuh kayak masih dijadikan tujuan utama dari si CSS ini kan. Kayak sebenarnya tuh di masa sekarang, kayak sejauh mana sih kita melakukan pengabdian dan pemberdayaan dan kayak berpengaruh gitu sebagai santri nih yang membawa landasan ke pesantrenan. Terus kita diharuskan untuk memberdayakan masyarakat dan juga mengadvokasi pesantren kayak gitu. Oh,
Betul, Islam kepesantrenan dan pengabdian. Perpecahan. Oke, tadi kan udah disinggung juga ya sama Raffi kalau misalkan apa yang sering kita bahas itu mengenai kepesantrenan, pengabdian, kayak gitu-gitu. Nah, tapi sebenarnya masalah terkini yang kemarin dibahas di materi itu kan ada mulai dari krisis identitas, terus juga perpecahan, kemudian marginalisasi santri, terus juga capital minded dari santrinya, kemudian dari juga kita sering aware juga, nih ada anak-anak psikologi juga termasuk dari masalah terkini ya kan ya guys. Nah, sebenarnya itu tuh kalau dari materi kemarin ya yang aku ingat bahwa sebenarnya ada solusi gitu buat santri sama pesantren mulai dari ekspansi dari kekayaan intelektualnya pesantren mulai dari kayak manuskrip tuh terus juga ada apa ya jadi penguatan keahlian dari SDM itu juga jadi salah satu solusi buat di pesantren. Kemudian juga kayak gerakan sosial, keilmuan, ekonomi itu juga jadi salah satu solusi gitu buat pesantren biar dia lebih berkembang. Itu kalau menurut kalian gimana nih? Tapi kalau menurut aku tuh dari awal konsep PBSB tuh itu tuh unik banget sih kalau menurut aku. Dari awal aku tahu kalau misalnya kita berujungnya bakal harus mengabdi itu kayak wah bisa gitu pesantren bisa bersaing gitu sama orang-orang yang menempuh pendidikan yang umum aja gitu. Akhirnya santri itu bisa jadi seorang psikolog, bisa jadi misalnya seorang hakim dan sebagainya kayak wah sebagus itu gitu tuh. Sekarang pesantren udah disorot sama pemerintahan juga gitu. Bagus sih kalau menurut aku sekarang. Gimana nih kalau menurut Azlin? Oke, ngomong-ngomong soal pengabdian kali ya, aku karena kemarin udah sempet ikut pengabdian di CSS Muara. Nah, itu tuh Di Mutara. sebetulnya, ya, cuman itu tuh sebetulnya belum relevan dengan tujuan dari CSS Muara itu sendiri. Karena di Mutara itu kan berfokus pada pengabdian masyarakat di 3T lah bisa disebut. Nah, tapi kan kalau di tujuan Cesmore itu sendiri, pengembangan pesantren, dan mungkin yang masih kurang itu dari CSS Muara itu sendiri belum ada pengabdian yang betul-betul ke pondok pesantren. Tapi karena ini secara individualnya itu memang kita diwajibkan untuk mengabdi setelah studi gitu kan udah penerima PBSB ini. Jadi apakah pengabdian itu betul-betul berpengaruh di pondok pesantren kita gitu. Jadi menurutku outputnya itu belum berhasil gitu kayak secara pengaruh dari pondok itu sendiri gitu. Kayak beneran gak sesuai sama ininya ya. Maksudnya betul sih itu pengabdian, cuman kayak lebih ke pemberdayaan masyarakat yang biasa dilakukan sama orang-orang mungkin ya. Mungkin kayak nggak membawa latar belakang kita nggak sih sebagai si CSS itu. Dan kayak belum tentu relevan sama pengabdian yang bakal kita jalani nanti ketika kita pulang ke pondok gitu. Iya, benar banget. Nah, harusnya tuh memang difokuskan di identitas kita sebagai santri yang mana di situ pengabdiannya lebih berfokus pada ya kita mengajar ngaji atau ya sesuai dengan identitas kita sebelumnya gitu. Nah, barusan bicara-bicara terkait pengabdian ya, pengabdian masyarakat, pengembangan pesantren, santri. Tadi udah ada dibahas belum sih terkait apa yang sudah disampaikan sama Kang calon doktor Imam yang ada 3 poin tuh dalam aspek itu, yang bahwa katanya santri itu bisa harus harus apa tuh
harus berpikir kritis, apalagi tuh yang akhirnya kolaboratif. Ada yang inget nggak? Kritis, progresif, kolaboratif. Nah, itu tadi itu udah kebahas belum? Itu Belum. penting, Pak. Belum kan? Nah, makanya Belum, bahas dong, Pak Gufron. teman-teman ya memang sangat benar-benar dibutuhkan di masa kompleksitas zaman ini yang semakin modernisasi terkait segala sesuatu. Maka di dalam apa namanya materi Kang calon dokter Imam itu ada bahwa santri itu kita untuk mengatasi hal-hal yang tadi itu minimalnya kita bisa menguasai dan bisa mengaplikasikan 3 poin itu. Apalagi dalam organisasi. Yang pertama, santri itu harus berpikir kritis. Kritis pokoknya. Di dalam kritis kalau kita mau perentelkan kembali, di dalam kritis itu dikatakan bahwa harus berpikir secara mendasar, menyeluruh, dan spekulatif dalam aspek kritis tuh. Terus yang kedua itu harus apa namanya sebelum kolaboratif itu, Mbak Rey, Progresif. 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 Nah, artinya kita ketika ingin membawa nama santri melanglang buana ke dunia, kita harus punya juga aspek progresif. Dan yang terakhir, yang sama-sama penting juga ketika kita sudah memiliki 2 hal yang tadi, kita harus juga kolaboratif. Jangan sok-sokan kita bisa sendiri, jangan sok-sokan kita punya SDM banyak, tidak bisa Pak. Zaman sekarang itu di mana tadi sudah disinggung kompleksitas zaman yang semakin modernisasi, itu perlu ada yang namanya kolaborasi. Itu Pak. Nah, ngomong-ngomong soal kolaborasi itu, kita kan kalau misalkan mau berhubungan sama orang lain nih, perlu cara yang tepat dong. Kayak contohnya Jelas. kalau kita mau ngabdi, terus kita mau cari sponsor, atau kita mau cari partnership nih buat acara-acara kita. Kita ini harus butuh yang pas banget gak sih? Kebetulan kan di KTR kemarin dibahas tuh, kayak pas banget gitu. Teknik lobbying dan pengembangan Oh, networking. betul sekali. Nah, Sikat parapi. jadi, teknik lobbying dan pengembangan networking ini menurut gua sendiri tuh berguna banget buat CSS ke depannya. Karena kan di dalamnya tuh kita ngebahas gimana caranya kita buat menjalin jaringan dan juga apa ya, istilahnya memanipulasi psikologis orang lah ya, biar mengikuti maksud dan tujuan yang kita punya nih. Kebetulan kita pas itu juga praktek ya, dan langsung, dan menurut gua di saat itu tuh jadi lebih kebayang aja sih kalau di kedepannya nanti bakal hal-hal apa nih yang bakal kita temuin di saat menjalankan organisasi ini gitu ke depannya. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Ya, bener banget. Selain itu juga kita tuh kalau melakukan lobbying itu harus memiliki komunikasi yang baik juga bagaimana mempersuasi orang untuk bisa setuju atau eh, ya ikut dengan apa yang kita inginkan gitu. Selain itu juga harus memberikan keuntungan untuk kita dan juga pihak partner kita yang akan kita ajak kolaborasi tentunya. Cek cek. Aduh lupa barusan di mute. Lupa Nah, dinyalain. iya lupa dinyalain. Sorry. Ini maklum. Juara nge-like, juara bebas. Jadi apa namanya? Aduh lupa ya mau ngomong apa barusan teh. Oh iya, dari teman-teman semua nih ya, berbicara terkait lobbying, walaupun kita kemarin sudah praktek ya secara langsung, apalagi kemarin ada lembaga Unik Nusantara itu. Nah, teman-teman itu punya satu referensi yang memaparkan teori terkait lobbying nggak sih? Iya, iya, tentang lobbying. Ya, nah teman-teman ada nggak gitu referensinya teori dari siapa gitu? Misal dari si Sujai, Ya, misal teorinya kayak gini, kayak gini, kayak sejauh ini gini. sih kayak belum belum nemu sih, belum nemu sejauh ini. Oh, nah itu mungkin jadi PR kita semua tuh guys, Benar sih, untuk benar memang banget. betul-betul
menggali, mencari tahu, Mm-mm. mengkaji terkait pemaparan teknik lobbying, sekaligus hal-hal yang perlu kita lakukan, perlu kita perhatikan, perlu kita praktekkan ketika kita melakukan aspek lobbying tadi, Pak. Supaya apa? Supaya terwujudnya kolaborasi yang membawa nama lembaga kita, misal CSS Mora, ke jenjang yang lebih tinggi, Pak. Betul. Seperti itu. Tadi kan Betul kayak banget. ngomong-ngomong soal kurangnya tentang materi tadi ya. Menurut teman-teman nih kurangnya, gue kasih challenge deh, teman-teman sebutin salah satu aja ya. Kayak sebutin kurangnya KTR dalam 30 detik. Ada yang mau nggak? Kayak sebutin kurangnya KTR 1 kemarin menurut teman-teman dalam 30 detik. Gua. Asli dulu nggak sih tadi? Oh, boleh. Sikat. Oke, kurangnya mungkin dari penyampaian materi ya, karena cukup monoton, karena penyampaian materi itu masih tradisional gitu, kayak penyampaian menggunakan teknik ceramah gitu. Menurutku itu masih kurang, udah gak relevan, dan untuk kita sebagai mahasiswa itu harusnya bisa dielaborasi lagi, bukan hanya dengan teknik ceramah gitu, dari pemateri itu sendiri. Bener banget sih. Terus kayak kita kan diharuskan nih buat menyampaikan kembali ya materi-materi yang kita dapat nih ke PT gitu. Kalau dari teman-teman semua tuh kira-kira ya cocoknya tuh kita pakai cara apa sih gitu? Ada nggak sih satu dari teman-teman yang kayak kira-kira yang cocok nih buat disampaikan ke PT tuh yang kayak gimana sih gitu? Gue challenge lagi. 1 menit. Kalau gue mah langsung memberikan sosialisasi beserta contoh-contoh relevannya. Jadi dengan adanya contoh-contoh relevan itu tadi bisa membangkitkan kinerja otak teman-teman yang ada di PT itu untuk ikut mikir. Jadi kayak misalkan ada permasalahan apa, terus kita cari kasih contoh ini dengan ataupun yang apa yang kita terima di KTR kemarin, materi-materi yang kita terima, kita coba sampaikan dengan cara mulai eh, kita kulik dulu permasalahannya. Nah, baru kita kasih solusinya kayak gitu sih. Jadi Iya. lebih tepatnya kayak gitu. Gila seru banget sih obrolan kita malam ini dan kayaknya masih banyak yang pengen dibahas ya. Tapi kayak Zoom kita tidak premium dan udah Ya. tinggal 1 menit lagi. Nanti Jadi bakal guys, waktu kita ternyata selesai terbatas gitu. Tapi ya. terakhir. Tapi terakhir. Kalian nyangka nggak sih kayak pematerian yang ada di KTR itu secara nggak langsung itu berkesinambungan gitu kan dari awal sampai akhir. Dan secara nggak sadar kita tuh udah membahas itu tadi ternyata ada kesinambungan yang sangat banyak gitu kan di materi-materi Iya, KTR itu tadi. Percaya nggak? Bener nggak? Iya dong. bener. Bener sih, bener. Banget. Sengaja gitu. Oke. Berarti KTR berkesan banget ya buat kita. Parah, Sampai berkesan bisa parah. Apalagi nge-zoom kayak gini. ketemu kalian. Iya, Gila. kita bisa kumpul kayak gini. Kita bisa teman kayak gini ya karena KTR gitu kan. Tapi bentar, Tapi mungkin terakhir ya, sebelum 1 menit lagi, eh pokoknya buat teman-teman semua, kita kasih apa? Wow. Kompak dong. Ulang. Ulangi. Kayak 20 detik lagi deh. 20 detik. Ulang. Ulang. Bro, Jadi buat teman-teman semuanya yang ada di sini, kepada semuanya kita kasih apa? Bye guys. Bye. Bye.